Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada Pak Kiai Zahid hafizahullah taala, semoga Allah selalu senantiasa menjaga beliau, kepada para alim ulama, kepada bapak-bapak sekalian, ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka saling nasihat-menasihati untuk selalu berada di atas kebenaran dan saling nasihat-menasihati untuk kita bersabar di atas kebenaran. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Fiani Prayitno. Kaget gak Bu? Nama kula Yohanes Maria Fiani Prayitno, tapi nama dulu. Nama sekarang alhamdulillah sampun Muhammad Yunus Prayitno. Alhamdulillah Allah kasih hidayah kula masuk Islam tahun 2000. Tahun 2000 alhamdulillah Allah beri hidayah masuk Islam tahun 2000, masih SMA kelas 2 waktu itu. Masih SMA kelas 2 alhamdulillah. Di saat-saat waktu itu ada fitnah Ambon kalau tidak salah. Ada fitnah Ambon ya. Ada perang di Ambon waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah senantiasa memberikan hidayah ya. Waktu itu karena peristiwa di Ambon itu merembet ke Lombok, Pulau Lombok. Pulau aslinya orang Lombok. Orang Lombok Barat, NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadinya Jawa, Bali, Lombok. Tempatnya di Lombok Barat. Nah, di Lombok Barat itu qadarullah masyaallah, ternyata peristiwa di Ambon itu berdampak sampai ke Lombok, Pulau Lombok. Jadinya kaum muslimin di sana marah sekali karena perbuatan orang-orang yang menindas kaum muslimin di Ambon sana. Sehingga orang-orang kaum muslimin di Pulau Lombok akhirnya berupaya untuk mengusir orang-orang yang non muslim saat itu. Dan saya kena imbasnya saat itu. Saya kena imbasnya, kebetulan keluarga kena imbasnya. Tapi waktu itu ada perasaan sedih. Jadinya waktu saya masih beragama Nasrani, sempat waktu itu merasa kok Islam radikal ya. Kok Islam radikal. Padahal di Ambon sana ya orang Islamnya dibantai ya. Jadinya ternyata alhamdulillah Allah kirim, Allah kasih petunjuk bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, masyaallah. Islam rahmatan lil alamin. Karena apa yang diperbuat oleh kaum muslimin di Lombok saat itu spontanitas karena ada perasaan kemanusiaan ya. Jadinya ada perasaan, wah saudara saya di Ambon dizalimi, saya juga ingin berbuat keadilan di Lombok, seperti itu. Tapi mohon maaf, caranya keliru sehingga orang-orang yang tidak bersalah di Pulau Lombok pun juga kena imbasnya. Waktu itu sempat saya sedih waktu itu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan petunjuk bahwasanya tidak semua perbuatan kaum muslimin itu mencerminkan Islam. Jadi harus dibedakan antara agama dengan oknumnya ya. Dan itu alhamdulillah sekarang kalau kita lihat
perkembangan Islam di negara Barat sangat masif, masya Allah. Sangat-sangat banyak orang yang masuk Islam. Di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Spanyol, di belahan Eropa sana, subhanallah sangat banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Dan alhamdulillah kita harus patut bahagia karena mulai banyak orang-orang yang tidak mengenal Islam akhirnya mengenal Islam, masya Allah. Jadinya topik pada malam hari ini kita ingin bahas sedikit tentang kebutuhan pokok manusia yang sejati, yang hakiki. Ya. Dari kecil kita biasanya mencari kebutuhan pokok, diperkenalkan dengan kebutuhan pokok biasanya terbatas hanya pada makan dan minum, pakaian, tempat tinggal. Biasanya seperti itu. Ya. Biasanya ya kita dari kecil sudah ini loh kamu butuh makan, ini loh kamu butuh minum, ini loh kamu butuh pakaian dan tempat tinggal. Tapi ada satu kebutuhan pokok Bapak-bapak Ibu sekalian yang sejatinya kata Imam Ahmad bin Hanbal sangat-sangat kita butuhkan setiap saat. Kira-kira apa itu? Bapak-bapak, Ibu-ibu, kebutuhan yang kita butuhkan setiap saat. Ini ada kuisnya kayaknya ya? Biasanya ada kuisnya. Ada ya? Ada kupon. Masya Allah ada kupon. Biasanya bagi-bagi biasanya. Jadi mohon permakluman, biasanya yang ngisi pengajian itu Ustaz Rian Hafizahullah. Cuma kebetulan beliau ada mengikuti kegiatan di Malang, jadinya berhalangan. Mulu ban serepnya lah. Nanti sementara. Insya Allah pekan-pekan berikutnya mungkin beliau akan mengisi lagi, insya Allah. Jadinya ada kebutuhan pokok kita, Bapak Ibu sekalian, yang kita butuhkan setiap saat. Kira-kira apa itu? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tebak-tebak gitu? Kan? Ono iki telu. Ada 3 ya, insya Allah. Lumayan, ada kupon makan gratis bubur ayam juara. Moga Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira apa kebutuhan yang kita butuhkan setiap saat? Makan dan minum. Makan dan minum mungkin sekali 2 kali cukup sehari. Tapi ini masya Allah kita, Pak. Zikrullah, masya Allah. Yang lain Bu tadi nggak cukup. Sholat, makan, minum, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Yang lebih mendekati kebenaran, zikrullah. Moga Pak. Masya Allah. Total satu. Zikrullah, masya Allah. Mengingat Allah. Tapi jawaban yang kami inginkan sebenarnya adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Ya, itu adalah kebutuhan yang kita butuhkan setiap saat. Kenapa kira-kira kita butuh belajar ilmu agama? Karena memang Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Itu katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang dia menempuh jalan itu tujuannya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka apa balasannya kata Rasulullah SAW? Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, masya Allah. Ya. Jadinya dengan kita mempelajari ilmu agama Allah, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya cintai dalam Allah, kita akan tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang Allah cintai dan mana yang Allah tidak cintai. Ya. Karena itulah inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita mengerti mana sih yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Ya. Ngomong-ngomong,
ibadah itu sebenarnya artinya apa Bu ya? Apa cuma sholat, apa cuma puasa, apa cuma haji, apa terbatas itu? Kira-kira ada nggak yang tahu definisi ibadah itu sebenarnya apa? Nah ini ada poin kedua, definisi atau pengertian ibadah. Iya yuk, selama ini ibadah itu apa sih? Oh ibadah sholat, gitu kan? Ibadah puasa. Sebenarnya arti ibadah itu apa sih Pak? Menolong orang, buang sampah. Oke, itu contoh. Kita kepingin tahu definisinya, pengertiannya kira-kira apa? Pengertian ibadah itu sebenarnya apa? Sedekah menolong, menjalankan perintah Allah, menegakkan larangannya. Itu definisi takwa. Definisi takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tapi gak apa-apa, ibu dapat kupon. Masya Allah. Sudah menjelaskan definisi takwa yang merupakan bagian dari ibadah. Ya, Masya Allah. Takwa artinya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul, Masya Allah. Nah sekarang ini ibadah. Ya, ibadah itu apa sih? Nah, ulama menjelaskan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Kata para ulama, ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadinya subhanallah, makna ibadah itu sangat luas sekali. Tidak sekedar sholat saja. Tadi digambarkan Pak Kiai Zaid, sekedar kita menolong orang itu juga ibadah. Kenapa? Karena itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Sekedar kita menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya ada paku, dipungut gitu kan. Disingkirkan supaya orang enggak bledos tadi gitu kan. Atau ada kulit pisang dipungut supaya orang enggak kepleset gitu kan. Nah, itu termasuk ibadah. Perkara-perkara remeh selama itu dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Jadinya tidak terbatas hanya pada ritual sholat atau puasa atau haji saja, tidak. Tapi subhanallah ibadah sangat luas maknanya, ya. Nah, di antara ibadah itu adalah thalabul ilmi syar'i tadi, menuntut ilmu agama. Tatkala kita mengaji, mengaji di sini ada dua ya maknanya dalam pembicaraan kita sehari-hari. Ada yang ngaji Al-Quran, ada yang mengkaji Al-Quran. Jadi ada yang ngaji maksudnya ngaji baca Al-Quran. Ada ngaji maksudnya mengkaji isi Al-Quran. Jadi pengajian lah, pengajian. Nah, pengajian ini juga termasuk thalabul ilmi, ya. Yang kita butuhkan setiap saat. Dalam rangka supaya kita takwa tadi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau kita tidak menuntut ilmu syar'i, tentu kita tidak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Terkadang ada orang yang dia tidak tahu itu larangan Allah sehingga dia mengerjakannya. Ya. Terkadang ada orang tidak mengerjakan perintah karena dia tidak tahu itu perintah. Itulah pentingnya kita belajar ilmu syar'i, Masya Allah. Jadi tatkala kita belajar ilmu agama, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, rutin pengajian gitu kan, Masya Allah, dijelaskan di sana kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab apalagi hadis, tafsir Quran, Masya Allah, ya. Dengan begitu kita bisa lebih taqarrub kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, Masya Allah. Nah, sedikit balik terkait pengalaman saya dulu waktu mendapatkan hidayah. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah dengan cara yang beraneka ragam. Ada orang yang masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, hanya gara-gara celana kolor. Hanya gara-gara celana dalaman. Kenapa?
Jadi ada kisah di Inggris sana, seorang tukang laundry, dia biasa mencuci pakaian pemain sepak bola. Nah, biasanya kan semua celana kolornya pemain sepak bola itu biasanya bersih. Karena kita tahu bersama mereka tidak cebok, ya, tidak membersihkan najis setelah buang air kecil. Tapi ada satu celana yang nggak kecium pesing gitu, nggak kecium amis. Dia penasaran, loh ini kok nggak amis ya? Akhirnya dia tanya, mohon maaf kok celana Anda tidak amis ya? Ternyata dia menjelaskan, oh kami dalam Islam diajarkan untuk setiap buang air besar maupun air kecil harus cebok, harus membersihkan diri dari najis. Subhanallah. Jadinya masuk Islamnya hanya gara-gara celana, subhanallah. Celana dalam masuk Islam, subhanallah. Menunjukkan apa? Syariat Islam itu subhanallah. Syariat Islam sangat-sangat komplit. Dari masalah-masalah kecil sampai urusan yang paling besar, masalah-masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, semua dibahas dalam Islam. Tidak ada yang kurang dalam Islam, subhanallah. Dan kita patut berbangga, kita patut senang gitu ya, beragama Islam, karena inilah jalan hidup yang Allah ridhoi. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama, cara hidup yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Artinya apa sih Bu Islam? Bapak-bapak ibu sekalian, Islam itu artinya apa? Mungkin ada yang pernah? Selamat. Ya, itu pecahan katanya. Itu pecahan kata dari Islam. Tapi Islam itu sendiri ada makna lain. Ada makna lain. Ya, Bu? Islam adalah Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, itu singkatan dari apa? Waktu sholat. Bukan itu maksudnya. Itu singkatan yang coba dibikin oleh orang untuk menyingkat waktu sholat. Tapi belum tepat. Islam ada makna tersendiri. Ada yang ingat mungkin? Pernah dengar pengajian berserah diri, masya Allah, barakallahu fiik. Itu mana Pak? Masya Allah. Tak double apa ya, ibu-ibu ya, masya Allah. Berserah diri. Ya. Islam itu artinya kita berserah diri, masya Allah. Nah, jadinya cara hidup yang diridhoi di sisi Allah adalah karena kita ya wis pasrah wae gitu kan. Berserah diri kepada Allah. Hayya 'alas shalah, wa ya bapak ya salat. Kunci Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita manut, kita berserah diri, kita pasrah, kita tunduk kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala Allah perintahkan puasa, kita berpuasa gitu. Tatkala kita diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta kita dalam rangka membersihkan harta-harta kita dengan zakat, maka kita mengeluarkan zakat, ya, subhanallah. Dan Allah insya Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Apa saja yang kita infakkan fi sabilillah di jalan Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik, subhanallah, ya. Jadinya kita patut berbangga bahwasanya agama Islam yang Allah turunkan ini adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi, dan hendaknya kita berupaya untuk terus istiqomah di atas jalan Islam, karena memang tatkala kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Maksudnya ada 3 makna Bapak-bapak Ibu sekalian. Tatkala kita mengatakan ihdina, ya Allah tunjukkanlah, itu bukan berarti cuma ditunjukkan aja. Oh ini loh. Enggak, tapi ada 3 makna. Nah, mudah-mudahan 3 makna ini bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Tatkala kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan tafsirnya adalah, ya Allah tolong tunjukkan saya mana jalan yang baik ke surga, mana jalan yang buruk ke neraka. 1. Yang kedua,
ya Allah, kalau saya sudah tahu ini jalan ke surga, tolong kasih saya taufik. Apa itu taufik? Digerakkan. Kita pernah dengar hidayah dan taufik ya? Hidayah dan taufik. Iya kan? Pernah dengar kan? Nah, taufik itu artinya digerakkan untuk jalan ke amalan-amalan yang mengantarkan ke surga. Karena ada orang dia sudah tahu, oh ini sholat masuk surga, nggak sholat neraka, tapi dia tetap nggak mau sholat. Ada orang Islam seperti itu, ya. Karena tidak dapat hidayah taufik. Dia tahu puasa itu bisa mengantarkan ke surga, nggak puasa ke neraka, tapi dia nggak mau tetap berpuasa. Nah, makanya kita butuh untuk diarahkan supaya digerakkan supaya mau berjalan mengamalkan amalan penduduk surga. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, artinya adalah ya Allah, setelah saya ditunjukkan amalan yang mengantarkan ke surga, tolong gerakkan saya supaya saya mengamalkan amalan tersebut dan istiqomahkan saya. Buat saya untuk tetap istiqomah di atas jalan tersebut. Subhanallah. Jadinya itulah makna dari ihdinas siratal mustaqim. Mengandung 3 makna itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadinya dengan kita memahami tafsir yang ulama sampaikan terkait ihdinas siratal mustaqim tadi, harapannya supaya tatkala kita berdoa, tatkala kita sholat, itu bisa menambah kekhusyuan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin kita punya harta, tapi kita ada dibisiki syaitan untuk pelit, untuk bakhil. Kita misalnya mau infak ke masjid 50.000 misalnya, ada kelebihan harta, tapi kita hemat-hemat kita ini, misalnya gitu ya. Hemat-hemat kita ini. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong saya ditunjukkan dan digerakkan dan istiqomahkan. Jadinya dengan kita memohon kepada Allah pada saat sholat, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh. Akhirnya tadi yang sebenarnya berat untuk mengeluarkan sedekahnya, akhirnya bismillah. Nah, akhirnya masuk deh kotak infaknya dengan sedekahnya, masya Allah. Dan tidak mesti juga kotak infak di masjid. Mungkin ada tetangga yang butuh bantuan, ya. Mungkin ada orang miskin lewat di rumah kita butuh makan minum, gitu ya. Kita bantu, ya. Subhanallah. Apapun perbuatan baik, ya, yang diridhai dan dicintai Allah, itu adalah ibadah yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sampai jam berapa? Sampai Isya. Selamat Pak. Sampai Isya ini. Isanya jam berapa ini? Jam 7 kurang 5 menit. Berarti masih lanjut ini, ya? Masih kuat insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Menyambung dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kebetulan ini karena kita sudah masuk ke ihdinas siratal mustaqim, kita bahas sedikit tafsir surah Al-Fatihah secara ringkas saja. Mudah-mudahan dengan tafsir ini kita sholatnya tambah khusyuk. Amin insyaallah taala. Tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah, kita mulai dengan ta'awudz tentunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, yang terhina, yang jauh dari rahmat Allah. Syaitan rajim, rajim artinya dijauhkan dari rahmat Allah, terlaknat. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tatkala kita mengatakan Bismillah, itu artinya sebenarnya kita minta tolong. Kita sebut nama Allah itu dalam rangka minta tolong. Ya Allah, saya minta tolong dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita minta tolong. Kenapa kita minta tolong? Nanti selanjutnya di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengatakan apa?
Alhamdu, segala puji, semua macam jenis puja dan puji lillahi, adalah hanya milik Allah, hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya milik Allah, zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Kenapa? Karena dialah Rabbul Alamin. Karena Allah lah Rabb semesta alam, pemelihara semesta alam. Rabb di sini Bapak-bapak Ibu sekalian punya 3 makna inti. Makna yang pertama adalah Al-Khaliq, pencipta, zat yang maha pencipta. Kemudian Al-Malik, yang menguasai. Kemudian Al-Mudabbir, yakni yang mengatur, yang mengatur alam semesta. Karena memang logikanya yang menciptakan tentunya dia pemiliknya, ya kan? Misalnya speaker ini buatan pabrik mana? Buatan pabrik Jepang. Berarti dia yang punya hak milik, hak ciptanya, gitu kan? Hak ciptanya dia pemiliknya. Maka dialah yang berhak mengatur ciptaannya, ya kan? Nah, diatur ciptaannya, itulah makna Rabb. Pencipta, maha penguasa, pemilik, dan maha pengatur. Ini 3 makna Rabb. Kita ya Rabbi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Setiap kata Rabb itu artinya mengandung 3 makna inti. Subhanallah, ya. Kemudian kita masuk ke Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Bedanya apa? Bedanya Ar-Rahman itu memiliki arti Allah punya rahmat yang begitu luas, sampai-sampai yang non-muslim pun dapat rahmat. Makanya kalau kita lihat orang non-muslim, Allah mudahkan rezekinya, kaya raya dan seterusnya, itu memang karena rahmat dari Allah. Allah kasihan sama mereka, makanya wes dikeiwae gitu. Tapi Ar-Rahim, maha penyayangnya Allah, sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang beriman, berupa surga. Jadi rahmatnya Allah itu disimpan buat kaum muslimin nanti di surga. Makanya kita kalau mendapat berbagai macam ujian, itu harus husnudzon, harus berbaik sangka kepada Allah. Bahwasanya ujian-ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah, agar bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ya. Jadinya kita nanti dapat sayangnya Allah. Rahmat yang paling spesial adalah di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan begitu kita ngerti Ar-Rahmanir Rahim. Kita ngerti bahwasanya rahmat Allah begitu luas, mencakup semua makhluk. Tapi Ar-Rahim, sayangnya Allah itu hanya khusus bagi orang-orang beriman berupa surga. Ya, subhanallah. Kemudian ayat berikutnya, setelah kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kita berdoa Malik Yaumiddin, Raja hari kiamat. Raja hari kiamat. Kenapa? Apa rahasianya kalau Allah bilang Malik Yaumiddin? Karena di dunia ini masih banyak orang yang ngaku-ngaku raja. Oh, saya presiden Amerika Serikat. Oh, saya raja Brunei. Saya perdana menteri Malaysia. Masih banyak orang yang mengaku sebagai raja, Malik, sebagai pemimpin. Tapi nanti di hari kiamat orang simwadi gitu, bahasanya gitu. Tidak ada yang berani. Jadinya kalau hari kiamat nanti hanya satu rajanya, siapa? Allah, Malik Yaumiddin. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya raja pada hari kiamat nanti dialah yang menghakimi semua perbuatan hamba, yang baik maupun yang buruk. Sehingga dengan memahami Malik Yaumiddin, kita harus eling-eling, kita harus senantiasa ingat bahwasanya amalan kita akan dihisab. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas keburukan. Sehingga kita akan takut, kita akan berhati-hati untuk beramal di dunia. Tidak berani
melanggar larangan-larangan Allah. Itulah dia takwa yang tadi dijelaskan semua. Nah, akhirnya kita masuk ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah intinya Al-Fatihah. Inilah intinya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu ummul Quran, induknya Al-Quran, inti dari Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Inilah di sini dia rahasianya Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadinya kita tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Disitulah letak rahasianya. Karena hakikatnya ibadah kita bisa haji misalnya, kita bisa umroh, kita bisa sedekah, kita bisa sholat, bisa puasa. Semua itu adalah dengan hidayah dari Allah. Hidayah taufik dari Allah, pertolongan Allah. Makanya tatkala muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo sholat, kita jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini rahasianya lagi bahwasanya ingin mengajarkan kita supaya menjadi hamba-hamba yang tawadhu, yang rendah hati. Tidak seperti iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih dulu itu adalah seorang hamba yang taat beribadah. Tapi tatkala dia disuruh sujud kepada Adam, dia enggak mau. Dia sombong. Ya. Dia mengingkari perintah Allah. Dia tidak mau taslim, dia tidak mau Islam, dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Karena apa? Karena dia merasa lebih hebat. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Dia merasa lebih hebat. Dengan apa? Dengan dia punya ibadah-ibadah kepada Allah. Padahal ibadah-ibadahnya dia itu juga dengan hidayah dan taufik dari Allah. Hidayah dan taufik dari Allah. Tanpa hidayah dan taufik dari Allah, dia nggak akan bisa beribadah kepada Allah. Nah, jadinya dengan adanya kita memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tidak berani sombong, kita tidak akan ujub, kita tidak akan merasa bangga diri. Oh, saya sudah haji, oh saya sudah sedekah 1M. Tidak. Kita terus tawadhu, kita terus ya Allah, ini ibadah saya, ya, ibadah saya hanya segini ya Allah. Padahal mungkin dia infaknya em-eman gitu kan, miliaran dia infak, tapi dia tetap rendah hati, dia tidak mau ujub. Ya Allah, ini semua karena-Mu ya Allah. Ya. Dia mungkin rajin menjaga sholat 5 waktu, tapi dia tidak mau sombong, dia tidak mau ujub, karena dia tahu itu semua pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah rahasia dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendidik kita menjadi hamba-hamba yang selalu rendah hati, tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Dan kita perlu ingat bahwasanya sikap iblis yang merasa lebih hebat dari orang lain, itulah dia madhab iblisiyah. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Maka madhab ini tidak boleh ada dalam hati kaum muslimin. Sehebat apapun kita, mau dia sekali ulama, tetap tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Kita harus selalu tawadhu. Misalkan ada pengemis, kita tidak boleh merasa dasar pengemis, tidak boleh. Terus tawadhu. Kita bantu dia butuh lapar, makanan kita beri makan. Kita memberi bukan dengan nih nyok makanan, tidak, tapi monggo silakan makan. Artinya kita selalu dididik untuk tawadhu oleh Allah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh ada perasaan sombong di dalam hati kita, karena setiap perasaan lebih baik dari orang lain itu menunjukkan kita sudah nyekor ke iblis. Waliyadzubillah. Makanya tidak boleh ada perasaan lebih baik daripada orang lain, meskipun orang-orang menilai kita, wah, jenengan lebih apik dari tetangganya. Tidak, kita tetap rendah hati, sambil kita saling menasihati
menasihati. Kalau memang ada tetangga yang keliru, ya kita nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan dirasaki, bukan dengan digibahi, diomongin, tidak, tapi dengan didatangi, diajak ngomong, ngobrol, hati ke hati, empat mata, gitu kan. Dinasihati, mungkin ada kekeliruannya, disampaikan dengan cara yang baik. Subhanallah. Ya. Itulah indahnya Islam. Lalu kita setelah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi kita sudah sempat singgung ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah berfirman siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Sekarang kita mau bahas nih, jalan yang lurus itu apa sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat apa? Fulus, duit, gitu kan? Bukan. Nikmat sehat? Bukan. Nikmat anak yang akeh yang banyak? Bukan. Bukan itu. Ya. Allah berfirman dalam surat yang lain, kalau salah surat An-Nisa ayat 65, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadinya nikmat yang kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat an-nabiyyin, kenabian. Maksudnya apa? Wahyu Al-Quran dan Sunnah. Nikmat wahyu, nikmat kenabian. Karena Nabi kan bawa wahyu ya. Wahyu itu ibarat petanya kita. Petanya kita, petunjuk hidup kita berada di dunia, menjalani hidup kita di dunia. Untuk meraih takwa tadi, ya, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Inilah nikmat yang terbesar, Bapak-bapak Ibu sekalian. Yaitu nikmat apa? Nikmat wahyu, nikmat kenabian, maksudnya nikmat wahyu tadi. Wasiddiqin, nikmat kejujuran. Wah, zaman sekarang ini wangel, ya. Sulit orang punya karakter jujur. Biasanya kita dengan keadaan itu kadang-kadang spontanitas bohong tanpa kita sadari. Waliyadzubillah. Ya. Berat memang untuk menjadi orang-orang yang jujur, ya, yang bisa apa adanya, yang bisa betul-betul bertahan di atas kebenaran. Itu berat. Makanya kita butuh ini, ya, butuh kejujuran. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dibilang As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq? Karena beliau memang betul-betul jujur dalam beriman. Ya. Rasulullah bilang apa saja dibenerin sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga apa? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Maksudnya apa? Berjuang di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita jihad itu hakikatnya bukan sekedar perang saja, tidak. Tapi panjenengan di sini ini namanya jihad juga. Namanya jihad. Artinya apa? Berjuang di jalan Allah. Jangan dikira panjenengan ini tidak jihad loh. Ini panjenengan ini jihad semua ini, masya Allah. Ya. Jihad menuntut ilmu agama. Subhanallah. Jadinya jihad itu bukan cuma perang di medan perang, tidak, tapi berjuang menegakkan agama Allah. Dengan panjenengan sholat, mengaji, berpuasa, bersedekah, itu jihad semua. Berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir as-shalihin, orang-orang yang sholih, orang-orang yang benar dalam beragama. Dia beramal itu selalu mengiringi dua hal, ikhlas, dan dia selalu berupaya untuk mengikuti ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan. Dia selalu ikhlas dan selalu mengikuti apa sih sunnah-sunnahnya Nabi yang diajarkan oleh kanjeng Nabi SAW. Itulah mereka orang-orang yang soleh. Kemudian Allah tegaskan yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya jalan-jalan yang engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang tersesat. Siapa mereka orang-orang yang engkau murkai, ya Allah? Dijelaskan dalam tafsir para ulama, orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang yang tahu ilmunya tapi nggak mau ngamalin.
tahu dia sholat, tahu dia puasa, dia tahu sudah ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Maka orang-orang ini apa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini identik dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi zaman dulu itu mereka ngerti, tahu ilmunya, tapi tidak mau mengamalkan. Nah, sebaliknya orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang tidak tahu ilmunya tapi asal beramal. Dia tidak tahu ilmunya asal beramal. Nah, dulu saya waktu masih Kristen, semua ritual agama yang pernah saya ikuti itu setelah saya pelajari ternyata tidak pernah diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Makanya sangat penting kita untuk mempelajari ilmu agama agar kita mengetahui mana saja hal-hal yang diajarkan oleh Nabi kita cintai Muhammad SAW. Inilah pentingnya belajar ilmu agama. Ya. Dan kita tutup dengan amin. Kita tutup dengan amin. Artinya apa, Bu? Amin. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah doaku. Insyaallah. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan terkait tafsir singkat dari surah Al-Fatihah. Ya, mungkin ngulur ngidul ke sana sini, Bu, ya. Mohon maaf kalau materinya kurang kurang spesifik gitu ya, kurang tepat ya. Mampu saya karena sifatnya dadakan. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pemahaman kita terhadap agama Allah gitu ya. Dan insya Allah pakai Muwahhid, pakai Zaid di sini, masya Allah ada orang-orang pejuang agama Allah yang terus menebarkan ilmu agama Allah kepada panjenengan semua, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah. Dan semoga amalan yang remeh ini yang sederhana ini Allah Subhanahu wa taala hargai dan berikan balasan pahala yang besar di sisinya telah bersama. Sudah jam 7 kurang 4, mohon maaf pimpinan 1 menit bagi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan. Itu murni dari kesalahan saya pribadi dan saya bersifat minta ampun kepada Allah atas kekeliruan tersebut. Adapun yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak atas Bapak Ibu sekalian sudah berkenan mendengarkan sedikit sepatah dua patah kata dari saya yang miskin ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.